Om Swastiastu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang tanggapan saya tentang paham separatisme dan tindakan terorisme yang terjadi di Papua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Aryawidiantara, absen 15 dari kelas 12 MIPA 1. Baik, sebelum saya menjelaskan tanggapan saya sendiri tentang apa itu paham dari separatisme dan terorisme yang terjadi di Papua, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari paham radikalisme dan terorisme itu sendiri. Kita mulai saja dengan paham radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat ke akarnya. Jadi yang maksud sampai ke akar-akarnya. Perubahan sistem masyarakat yang dimaksud adalah perubahan pemerintah itu sendiri, yang tindakannya kebanyakan berupa tindakan ancaman dan kekerasan di masyarakat itu sendiri, sehingga paham ini sangat dicekam di berbagai negara dan sangat tidak disetujui untuk dilakukan sebagian besar orang. Kemudian, terorisme adalah penggunaan kekerasan dan menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Entah itu menggulingkan pemerintahan atau untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga mengganggu akan tatanan pemerintahan. Nah, dilihat dari definisi itu tadi, keduanya ini akhirnya adalah sangat berhubungan jika dilihat dari pengertian yang saya jelaskan. Baik, setelah saya memaparkan tadi apa yang saya maksud dengan radikalisme dan terorisme, maka selanjutnya saya akan menanggapi aksi separatisme dan terorisme yang terjadi di Papua. Di Papua itu sendiri ada organisasi yang namanya OPM, dulu disebut dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata, dan OPM itu sendiri adalah organisasi Papua Merdeka. Nah, anggota-anggota dari OPM ini sudah dalam keadaan memegang senjata. Nah, senjata ini kabarnya berasal dari senjata ilegal, selundupan dari Papua Nugini atau pendukung-pendukung dari teroris ini, yang mereka tentunya tidak terang-terangan memberikan argumennya kepada negara kita. Sekarang sudah ditetapkan kelompok ini sebagai teroris oleh pemerintah karena telah menimbulkan ketakutan bagi rakyat Papua itu sendiri maupun pendatang yang ada di sana. Nah, kemudian apa sih tujuan dari OPM ini melakukan tindakan-tindakan terorisme ini? Tujuannya yaitu Papua ingin mereka itu dilepaskan dari wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi suatu negara yang 100% merdeka. Keinginan ini disebabkan karena ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah pusat yang menurut mereka hanya memprioritaskan kemajuan dan pembangunan di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Sehingga daerah di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua, itu merasa tertinggal. Nah, tanggapan saya tentang setelah melihat perkembangan dari organisasi OPM di Papua itu, saya awalnya mencoba memahami maksud dari OPM itu sendiri, tetapi tindakan meneror warga sipil yang ada di sana itu tidaklah tindakan yang sesuai dengan merupakan aspirasi ke pemerintah. Akanlah baiknya jika tindakan itu dilakukan dengan kepala yang dingin dan berusaha untuk mengadukannya ke pemerintah supaya pemerintah mengerti akan ketidakpuasan yang mereka alami. Tapi berbagai upaya dari pemerintah juga berupaya merundingkan dengan organisasi OPM ini, tapi tidak memakan hasil, dan tindakan separatis bersenjatanya itu semakin menyebar ke daerah-daerah di Papua. Sudah banyak personel TNI dan Polri kita yang gugur saat melakukan pengamanan di wilayah Papua ini. Dan saya sangat mendukung upaya pemerintah
khususnya dalam upaya militer dan bantuan dari kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pejabat-pejabat dari OPM ini dan melakukan pengamanan bagi masyarakat yang ada di sana. Karena banyak sekali sudah terjadi kekerasan, perampokan, dan pemerkosaan yang terjadi di Papua. Begitu banyak warga yang sudah menjadi korban, terutama korban meninggal, dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan bagi kita semuanya, seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja, jadi kesimpulannya saya mendukung segala upaya pemerintah, terutama upaya untuk menghentikan dan menangkap para pejabat OPM ini, supaya tidak terjadi lagi teror meneror dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Wangun Wijaya bahwa perang tidak bisa dimenangkan dengan emosi, tapi perhitungan yang dingin. Mari kita duduk tenang dan selesaikan kesalahpahaman ini dengan hati yang tenang agar tanah air kita dapat selalu bersatu dan aman selalu. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.